Emil Hasuna mengaku pegawai Pertamina di luar negeri dan memiliki dana ratusan dolar mengeluh guna melakukan pencairan di Indonesia. Keluhan Emil Hasuna tersebut disampaikan terhadap Rahmat Zulfian kemudian dilanjutkan ke bos pelayaran yakni PT Surya Bintang Timur yaitu Lukman Lajoni. Selanjutnya, dalam pertemuan Emil Hasuna mengeluh jika mencairkan dananya yang ada di luar negeri terpaksa harus membutuhkan dana 2 miliar guna biaya administrasi. Butuh dana 2 miliar itulah, Emil melalui Rahmat Zulfian meminjam dana ke Lukman Lajoni dengan imbalan akan diberi pinjaman dana sebesar 10 juta US dollar. Dengan iming-iming akan dipinjami uang sebesar 10 juta US dollar, bos pelayaran Lukman Lajoni mengucurkan pinjaman sebesar 1,5 miliar melalui transfer ke rekening atas nama CV Mutiara Alam Sejahtera. Selang berikutnya, Emil Hasuna menanyakan terkait kekurangan 500 juta namun, bos pelayaran Lukman Lajoni merasa bimbang menyampaikan akan melunasi sisa 500 juta maka perlu ada pertemuan lagi. Sayangnya, maksud bos pelayaran Lukman Lajoni melunasi sisa uang sebesar 500 juta, Emil Hasuna malah tidak bisa ditelepon maupun ditemui. Merasa ditipu bos pelayaran Lukman Lajoni melaporkan perkara ini hingga ke meja hijau. Pelaku ini sangat profesional, yang mulia, masih banyak korban yang lainnya, laporan saya sudah lama baru kali ini bisa diproses hukum, ujar Lukman Lajoni. Dalam perkara ini, Emil Hasuna dijerat jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, yakni, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 378 dan pasal 372 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mengenai jeratan pasal inilah, sang pengadil memerintahkan jaksa penuntut umum guna membuktikan siapa pelaku yang turut serta dalam perkara ini. Jaksa harus bisa buktikan pasal juntonya siapa, karena Anda yang menjerat dan harus bisa dibuktikan, ucap sang pengadil. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Baik, sidang perkara pidana nomor 573 atas nama terdakwa Emil kasusnya bukan dinyatakan terbaru. Terdakwa sehat ya? Ya, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, agenda kita hari ini masih di agenda perusian. Kemarin sudah kita dengar berapa saksi banyak saksi? Baru ini ya? Baru ini. Baik. Ada hadir? Ada 2 orang yang mulia. Silakan dipanggil. Pak Lukman Lajoni, apa Pak? Lukman Zulfian. Tolong dikasih nama saja. Artinya 3. Ya. Silakan duduk Pak. Baik Pak Lukman Lajoni yang mana? Saya. Lahir di Parepare 15 April 1962 ya, betul ya? Berarti kurang lebih umurnya 62 tahun sekarang ya. Laki-laki Indonesia, agamanya Islam, pekerjaannya alamat KTP-nya di mana? Perak Timur di mana? Beliau. Iya, KTP. Rumah. KTP. Iya. Simomulyo Barangan. Beliau Simomulyo Barangan, Kota Surabaya atau di Jalan Perak Timur. Betul ya. Baik, saudara kenal dengan terdakwa ini sebelumnya? Kenal dengan terdakwa ini sebelumnya? Belum. Belum ya. Ini kemarin pakai penasihat itu nggak terdakwa ini? Pak Emil KTP-nya nggak? Pak, ada masa dulunya nggak Pak Emil? Kemarin pakai pengacara atau maju sendiri? Sendiri. Kenal? Sebelumnya belum kenal. Sebelumnya belum kenal. Yang kedua, Pak. Siapa namanya Pak? Rahmat Zulfian. Kemarin itu Bapak yang minggu lalu udah datang ya? Ya. Karena korbannya belum datang.
Bapak? Ini punya domestik ya? Iya benar. Sakit dulu. Oke, laki-laki Indonesia, agamanya Islam, alamat tempat lahirnya di Rio, 17 Februari 1961, betul Pak? Ya. Kurang lebih berarti umurnya 63 tahun. Pekerjaan? Pensiunan dari BRI, alamat Dirjen Tata Ruang, Rejo, Kecamatan Batu, Sidoarjo. Kenal dengan terdakwa ini ya? Nah, ada hubungan keluarga? Yang berikutnya Pak Ramdhani Qaudri Akbar Bisa. Lahir di Padang tanggal 9 Mei 1988. Iya. Betul. Di Makassar. Sorry, di Padang. Ya, di Padang. Saya lihat di Padang. Berarti umurnya kurang lebih 36. Mau 36. 35 ya. Laki-laki Indonesia, agamanya Islam. Warga negara Indonesia, pekerjaannya tidak swasta, alamat di Bilang Pakis, Mas Monaco, Kelurahan Lubuk Pakis, Kecamatan Lubuk Pakis, Kota Surabaya. Kenal dengan terdakwa ini sebelumnya? Ya, kenal. Tidak kenal. Baik, jadi sebelum kita keterangan untuk saksi bertiga silakan berdiri untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu ya. Semuanya beragama Islam ya. Ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan di atas kepala dan Al-Quran, Pak ya. Baik, Pak Umar Nadoni, saudara dihadirkan hari ini oleh Pak Jaksa dalam kapasitas saudara sebagai saksi korban ya. Ada kejadian apa? Bisa saudara ceritakan. Jadi HP-nya dikasih ke Pak Umar. Kasihkan. Jadi saya tidak kenal yang namanya. Awalnya tidak kenal. Tidak kenal. Oke. Terus? Saya kenal beliau. Oke, awal mulanya saudara kenal dengan saksi. Iya. Siapa namanya Pak? Rahmat Julfian. Awalnya kenal dengan saksi Rahmat Iya, Julfian. karena Terus beliau kemudian, karena beliau kerja di BRI oke. Basuki Rahmat Memang kebetulan. sudah kenal lama. Iya, kebetulan Oke. saya sama Terus kaitannya beliau. dengan kasus ini di bulan apa mulai ini? Ketemu Pak Rahmat membicarakan ini akhirnya menjadi kasus ini. 2019. Oke, di bulan Desember 2019. Iya. Betul. Ini keterangan saudara ya. Iya. Di BAP. Saudara didatangi oleh teman saudara yang bernama Rahmat Julfian. Betul. Ke mana? Ke kantor saya. Kantor saudara. Kantornya apa? Perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran Perusahaan. sudah di Timur. Oke. Perusahaan pelayaran di Kang Timur ya, yang terletak di Jalan Perak. Jalan Timur. Jalan Perak Timur ya. Kemudian apa yang disampaikan? Rahmat ngomong dia punya teman Yang bernama Emil. Emil Kasuna, yaitu Iya. terdakwa ini. Iya. Oke, terus Terus saya bilang gimana? Ya dijelaskan lah semua. Iya. Cuman saya kan percaya sama Pak. ya, karena teman yang Karena saya ya. apa yang Dan disampaikan? kedua kan orang bank kan mesti lebih. Apa yang disampaikan? Ya, tapi kan akhirnya saya setuju. Apa yang Awalnya disampaikan? ya Yang disampaikan bahwa ada temannya punya. apa temannya bernama Pak Emil. Iya. Terus Pak Emil Pak Emil ini memiliki memiliki uang di di luar di negeri. luar negeri. Ya, Katanya di bank apa? di Standar Bank. Ya. Di Bank Dominika. Ya. Di Bank Dominika Ya. yang disimpan di Di Bank Bank Dominika. Standar Komersial Bank Dominika. Ya. Nilainya berapa? 100 juta. 100 juta US dollar. Ya. Kalau di rupiah berapa? Kalau rupiah kan ya mungkin sekitar 1,4 T. 1,4 triliun. Oke. Yang mana uang tersebut rencananya akan diapakan? Dia cairkan. Akan dimasukkan ke rekening di Indonesia. Dicairkan, dimasukkan ke rekening Indonesia Iya. melalui bank BRI. Waktu itu Pak Rahmat masih bekerja di situ. atau Sudah pensiun. Sudah pensiun. Terus Nah, tadi butuh dana. katanya Pak Emil ini kata Pak Rahmat memperkenalkan saudara. Apa dia pekerjaannya? Saya perwakilan Pertamina di Perwakilan Pertamina Di yang terletak Amerika. di Amerika Serikat.
Oke, sempat saudara hari itu ketika di bulan Desember sempat ketika para ini menyampaikan sempat kita teleponan dengan seseorang yang bernama Emil ini belum. Terus apa yang disampaikan? Itu kan artinya meminta tolong apa kepada saudara? Dia tadi menyampaikan ada teman begini-begini. Meminta tolong apa kepada saudara? Pinjam uang. Oke. Menjelaskan bahwa Emil bersedia meminjamkan 2M. Pinjam uang kepada saudara 2 miliar untuk keperluan. Untuk biaya pencairan uang yang masuk ke Indonesia. Kenapa membutuhkan uang sebesar 2 miliar untuk mencairkan dana sendiri sebesar 1,4 T di Indonesia? Untuk apa? Biaya apa? Untuk biaya penerbitannya itu, biaya penerbitan SPLC itu. Katanya dibutuhkan dan biaya administrasi sekitar total 2 miliar, gitu. Minta uang bantuan saudara. Terus apa keuntungan yang ditawarkan buat saudara? Dia mau meminjami saya 10 juta katanya. Katanya mau dipinjami uang sebesar 10 juta US dollar. Kalau dirupiahkan berapa? Sekitar 142. 140 apa? Iya. 140 miliar. Karena saudara punya uang, tertarik dengan penawaran itu, akan dipinjami 140 miliar atau sekitar 110 ribu US dollar. Saudara mengiyakan? Saya tanya sama Pak, apa benar tak itu Pak? Terus? Dia mengatakan benar. Karena saya kan percaya Pak Rahmat. Nggak tahu Pak Rahmat sebenarnya juga diperalat, ditipu dia juga gitu. Nggak apa? Sebenarnya Pak Rahmat itu juga diperalat, ditipu dia juga. Oh, belum tentu. Nggak usah membicarakan itu. Iya. Ya, karena ini Junto 55 ya Pak saya. Lanjut Pak. Ya itu, oke. Saya bilang, saya Pak Rahmat, saya bilang, saya transfer 1 miliar dulu lah. Oke, terus kapan saudara mulai transfer? Wah itu lupa saya ada buktinya semua di transfernya. Karena hebatnya ini orang, saya laporan 2021. Nah dulu, ini saudara sekian tahun baru. keterangan saudara di BAP tanggal 25 Februari 2020. Iya. Kan ketemu Desember tuh. Iya. Saudara mentransfer uang 1 miliar ke rekening BRI Iya. nomor sekian atas nama CV Mutiara Alam Sejahtera. Itu CV-nya siapa? Anaknya lain nggak masuk gitu. Anaknya siapa? Anaknya Emil. Anaknya ini. Awalnya kan minta telepon saya, telepon Pak, minta tunai. Siapa Saya yang nggak telepon? mau. Emil minta tunai. Oh, oke. Jadi setelah ketemu dengan Pak Rahmat, Iya. ada telepon dengan ada seseorang yang bernama siapa? Emil. Jadi saya bilang sama Pak Rahmat, coba telepon dia. Oke. Telepon, gimana Pak? Saya tanya. Tunainya Pak, tolong siapkan tunai. Saya bilang nggak mungkin kalau sebesar itu tunai Pak. Akhirnya dikasih lah nomor rekening. Kasih nomor rekening awalnya minta tunai karena nggak mungkin ada transfer lah 1 miliar. Baru 1 miliar, tadi minta 2 miliar. Terus selanjutnya Terus satu ini tanggal 6 Maret 2020 transfer lagi 500 ya, 500 juta ke rekening yang sama. Kemudian janjinya setelah ditransfer, kapan saudara akan mendapatkan keuntungan yang dijanjikan? ya kalau setelah itu masuk dicairkan Ya, katanya prosesnya berapa lama untuk bisa sampai cair ke Indonesia? ya sekitar kurang nggak sampai 1 bulan. Katanya. Akhirnya saudara tadi saudara diminta 2 miliar, kenapa cuma 1 miliar setengah? Karena saya yang 1,5 itu saya minta sama Pak Rahmat, saya ketemu dulu dong. Selama ini saya nggak ketemu. Oh, siap 500 siap tapi ketemu dulu Ketemu. dengan siapa? Dengan terdakwanya atau Iya. dengan anaknya? Dengan terdakwanya Pak. Oh, dengan terdakwanya. Terus Ketemulah di Hotel Selatan, saya minta di Hotel Selatan kita. kalau sempat ketemu ya? Iya, karena saya minta ketemu dulu. Oke, jadi Selama ini ketemuannya kan saya kapan? selama ini kan saya tidak pernah ketemu. April sekitar. April ya, 20 April
2020 saya bersama dengan Richard Rahmat Survei bertemu dengan Emil Hasuna di Hotel Sheraton Surabaya, membahas tentang kelanjutan uang yang pernah saya transfer tersebut, gitu ya. Iya. Selanjutnya saudara ini menyampaikan kepada saya bahwa uang saudara Emil Kusuma yang ada di Bank Dominika susah untuk dicarikan atau dimasukkan ke Indonesia. Disampaikannya seperti itu ya, aku di Hotel Surabaya itu. Iya. Oke, terus Dia bilang kalau tidak masalah, terus dia bilang bisa nggak kalau bikin rekening di Singapura? oke. Yang menyarankan itu siapa? Emil. Ini. Saudara ini menyarankan bahwa dana tersebut dicarikan melalui bank di Singapura. Nah, Terus kemudian apa selanjutnya? saya bilang kalau benar sih nggak ada soal kayak tadi itu. Menanyakan kepada saudara teman di Singapura nggak gitu? Ya. Ada menanyakan teman punya teman nggak di Singapura? Iya. Dia menanyakan itu ke Iya. saudara. Terus? Saya bilang kalau teman di Singapura banyak, kalau bukan pelayaran kan, Oke. nggak ada soal. Cuma saya bilang benar nggak? Dia meyakinkan saya bahwa itu benar. Oke. Bapak berangkat ini keterangan saudara bulan Juni 2020 saudara berangkat ke Singapura. Karena waktu itu masih COVID, Pak Hakim jadi tertunda. Oke. Terus akhirnya saudara yang membuka rekening di Singapura. Iya. 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 Jadi lewat Singapura. Oke. Terus kalau bank apa di Singapura? Maybank. Maybank Singapura ya. Terus sempat dibuka. Sudah. Terus setelah Tidak ada. sampai berapa lama sebelum? Yes. Ya sampai saya laporkan ke polisi. Terus saya meyakinkan, saya dulu tadi orang berupanya, maksud saya kayak saya kata gimana? Orang yang pergi itu diusir, saya nggak kenal kepalanya di bilang. Saudara berusaha menemui. Iya, Memang dia tinggal di Indonesia. di Sidoarjo sih. Oke, terus ketemu di Singapura. Berapa kali saudara sempat Satu kali diusir, saya nggak kenal kamu, saya nggak tahu gimana sih. ketemu langsung padahal? Iya kan Padahal dia aneh. juga sudah ketemu di Surabaya kan? Ya, Sudah sudah. Tapi pada saat saudara Iya, datang, saya berdua kan sama orang. Dia bilang saya nggak kenal. Saya bilang, ini orang betul-betul banyak korbannya sebenarnya Pak. Tapi semua butuh di penyidikan. Hanya saya yang bisa tembus selama 3 tahun baru bisa tembus. Luar biasa ya orang. oke. Terus sekarang apakah uang saudara sudah ada yang kembali? Sama sekali. Kenapa saudara bisa begitu percaya? Ini uang 1,5 miliar itu bukan uang sedikit ya. Terus uang sekian T akan dimasukkan ke Indonesia. Apakah tidak ada curiga bahwa itu ada money laundering atau apa pekerjaannya dia apa di pertamina? Lalu dia ngomong, selama saya di Pertamina, dia bilang, VP ini kan banyak. Oh, VP ini banyak banyak. fee. Iya, Oke, di situ banyak fee saya ya. simpan. Oke, jadi gitu ya. Jadi artinya selama bekerja di Pertamina banyak menerima fee, Banyak sehingga menerima disimpan fee, lah ya. sampai terkumpulah Ya. sekitar itu. Mau dicairkan dimasukkan ke Indonesia itu duit sekitar tapi masuk akal ya, tabungan 1, sekian T untuk 2 miliar aja nggak mampu gitu kan, logikanya gitu loh. Tabungan triliunan untuk 2 miliar saja tidak mampu, itu uang receh gitu dibandingkan sekian T. Awalnya sih, saya juga berpikir begitu Pak. Cuman kan, saya juga kasihan ya Pak, aman kan mondar-mandir, oke Pak. Apa kepentingannya beliau ini? Ya. Kepentingannya beliau ini apa setelah saudara? Kan begini Pak, kalau toh misalkan cair, beliau kan ikut saya Pak, gitu. Ikut itu dalam arti apa? Ya, Ikut dalam arti apa? ya, Ikut saya itu ikut uang yang dipinjamkan saya ini, Pak Rahmat kan ikut saham dan sekarang kita kelola gitu. Itu harapannya kan begitu. oke. Baik. Pak Rahmat, bagaimana ceritanya? Awal mulanya, saudara kenal dengan terdakwa ini sudah berapa lama? Saya kenal sekitar tahun 2015. HP-nya, biar HP-nya pegang. Oke. Sejak tahun 2015, dia datang ke BRI Power, minta tolong ke saya. nasabah berarti. Bukan, dia minta tolong, dia mau KPR itu 5 juta.
untuk anaknya, dikabarkan rumah dia. Akhirnya diproses lah sama BSI Bojonegoro. Awal mula perkenalannya, oke? Ya. Sudah? Nggak ada kaitannya sama kasus ini ya? Terus kemudian kaitannya kasus ini awal mula? Nah, kaitan kasus itu sekitar tahun 2019 dia cari saya, telepon. Jadi saudara ketemuan kan Desember ya? Ya. Kaitannya dengan ini bulan apa? Ya, kira-kira pertengahan lah gitu Pak, Oke. sebelum lebaran haji gitu. Dia datang minta tolong, dia mau masuki dana berupa SBSI dari Dominika itu. Dia mau beli Sapira apartemen yang di Sidoarjo. Itu ceritanya. Terus? Dia mau masukin 100 juta US gitu. Itu ceritanya. Oke. Coba lihat Pak Yudian, coba tanya ke Sapira apartemen itu, datang jual mau ini apa gitu. Itu benar ini kamu, saya bilang iya. Oke, coba ini mau masukin BRI daripada luar negeri, mendingan saya masukkan di Indonesia, di BRI, karena saya pernah di BRI kan kenal dari sana. Oke, nah, yang menerima itu yang dia PT siapa? Sama ada teman itu ada apa? Universal Indonesia. Coba masuk ke sana, itu ceritanya. Nah sambil saya komunikasi ke BRI, coba ini gimana, ini gini, coba aja dimasukin gitu. Terus kebetulan Pak ini waktu itu telepon Pak ya di mana Pak Yudian? Oh saya di BRI Tower Pro apa? Saya sudah pensiun posisinya itu. Ada apa Pak? Bisa bantu ini, saya mau ini dari TNI. Oh ada kalau di BRI itu susah Pak. Apa untuk beli kapal? Saya mau ngapain? Begini, saya di BRI ini ada nih, ini mau masukin dana, mau beli Sapira, apartemen Sapira yang di sebelah itu. Nggak tahu nilai berapa, ternyata sekitar nilainya paling 700-an. Kenapa Pak? Ya udah mungkin kalau bisa nempe gitu, 10 juta US kan bisa beli kapal gitu. Coba deh saya ngomong, jadi saya ngomong. Oke, terus selanjutnya saudara menghubungi ini sebagaimana Enggak, cerita saya tadi. datang. Saya datang. Iya, karena ketemuan kan tadi terus Ya. pinjam itu. Ya, tunggu. Dari situ Pak, kalau BNI itu susah itu kalau ini agak kali kursi ini mungkin coba ya bisa nanti gitu loh kan 10 juta berapa? Jadi saya ketemu sama yang itu gimana? Ini bisa diselipkan nggak? Jadi tidak semuanya untuk dia Sapira agensi itu hanya paling berapa P. Kalau ini kan bisa 1,3 lebih lah gitu dia bisa. Maksudnya kalau ini kamu masuk, dengan mau masuk dari Dominika itu nanti 10 juta dia dipakai untuk beli kapal. Nah, bikin nanti perjanjiannya. Oke, tidak masalah. Saya lihat, yang dia Pak ini satu coba, nah, kalau 2 kapal itu dibikin FS-nya sampai berapa tahun bisa balik uangnya kan gitu. Oke lah. Terus selanjutnya karena saudara merasa juga yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa ini, Ya. kemudian saudara menindaklanjuti dengan meminta bantuan ini. Belum Pak, yang dia lihat saya nggak ada ngomong biaya, kan dia mau masukin, berarti kan ada dananya. Ya saya tunggu aja, nanti dia sama Pak Hilman, nanti 10 juta, nanti kalau sudah itu, oke. Enggak yang masalah pinjam juga biliar itu loh. Ya, ceritanya begini, jadi waktu sudah dia mau siapin masukin, PT kita dari Yasin, ini Pak, ya, ini Pak Yudian, ini ada biaya, saya ngerti kalau menjadikan SBSI, tapi ada biayanya. Memang kamu punya apa di sana? Kalau punya menjadikan SBSI, berarti ada punya uang cash. Betul ya, kalau saya itu 250 juta US. Nah, itu kalau dia ngomong, dia dari hasil itu, hasil dari tadinya. Jadi dia mau masukin 100 yang dia 100 juta US. Jadi biayanya agak hampir 3,5 M gitu, hampir 4 M, tapi tidak sampai. Terus, tolong ini bantu juga Pak Rajuni, pinjam Pak kata dia, 2 miliar. Dia cuma 10 juta. Saya bilang, nggak bisa ini. Jadi saya ngomong sama yakin ya, saya secara teorinya kalau mau biasanya itu ya bisa, karena memang ada biaya untuk memberikan
SBSI dari luar negeri itu kalau 100 juta itu sekian gitu ya. Karena saja, selanjutnya saudara meminta Nah, akhirnya dia bilang, saudara nggak punya uang 2 miliar. ada, dia bilang, Pak Julian katanya, kalau Pak Laju ini memang mau dibantu pinjam dari dia harus ngeluarin biaya. 2 miliar katanya. Oh, mahal itu aja, katanya cuma 3,5. Ya udah nggak apa-apa katanya. Akhirnya coba ya, saya ngomong sama Pak Jumat kayak, oke, akhirnya sudah jalan. Pertama saya bilang, suatu 500. Ya, oke ya. Sudah itu dia bilang ini sudah siap di sana. Mau diterbitkan begitu yang dia. Jadi kan ke BRI Kalasin siap. Jadi BRI bisa terima. Memang ada Dari apa? BRI Kalasin. BRI Tower. Kaliasi. Surabaya. Ya, tuh. Terus ini uang saya sudah banyak nih. Pak, jadi kurang. Masih kurang. Kalau mau gimana ini? Sana sudah itu aja biarin aja, nggak usah lagi nambah. Terus akhirnya yang dia ingat saya bulan Maret terakhir transfer saya 50 juta. Siapa sekarang? Si Emil, Untuk apa? dia transfer ke milik saya. Untuk apa ini? Dia bilang. Untuk biaya ini kan, kata biaya untuk riwayat ini. Terus nanti Coba terima kasih. enggak. Ya apa? Untuk biaya transport kata dia. Dan administrasi gitu. Untuk administrasi saya, karena saya pensiun. Ya perlu saya bilang, enggak. Nanti orang teman-teman Pak Ian, Pak Yuliano di bank itu ya mungkin ya dikasih lah. Ngapain dikasih orang ini belum masuk? Saya bilangnya gitu. Udah dipegang aja. Oke. Terima. Terus yang lihat ya jujur saya terima. Besoknya dia tekan, Pak Yulian tolong minta ke Pak Rajuni yang 500 kurang. Saya datang. Yang mana? Datang ke Pak Dian ketemu. Mana bukti kamu? Saya bilang. Bukti kamu telah membayar 3,5 itu bukti untuk penerbitan itu. Saya minta itu. Gak bisa ini kalau nggak bisa. Saya nggak mau minta lagi 500. Saya mau soal ini. Dia bilang nggak tanggul saya bilang. Nah, di situ mulai. Itu yang dia. Akhirnya saya kejar-kejar terus, jadi gimana? Saya kan juga gak enak ini, gimana nih Bapak? Akhirnya, ya itu tadi, kebetulan kan susah masuknya, kita ke luar negeri. Itu yang dia. Nah, terus akhirnya dia ngomong sampai 2021 ya Pak ya, sampai bulan Mei itu. Kalau nggak bisa, artinya di luar negeri. Kalau nggak bisa di sini di Indonesia, saya mau kirim ke Korea katanya. Saya ngomong semua Pak, mana luar kita kurang biayanya. Kalau minta lagi ke Pak Juni, saya nggak mau. Saya nggak mulai ini yang mulia. Itu dia bilang di WK dan di Nah, saudara menyampaikan kepada Bapak ini kan tak kenal. Saudara bilangnya, Bapak ini pekerjaannya apa? dia itu katanya dia bisa berbidana. Sini dia bisa Pekerjaannya. Pekerjaannya Pak, Pertamina. dia waktu Pertamina. Dia juga di Pertamina, terus di Saudara kan udah kenal lama itu dari 2015. kan kenalnya waktu itu aja Pak, waktu dia mau Ya, jadi saudara memperkenalkan terdakwa ini kepada Bapak ini bahwa terdakwa ini adalah pekerja perwakilan Pertamina di Amerika Serikat. Iya yang diakui kan itu. Kalau pertama Pak Nurian sudah menceritakan pekerjaannya beliau Pak. Setelah saya ketemu di Serang, beliau sendiri yang cerita sama saya. Itu saya tanya teknik kapal apa yang paham. Paham semua jadi saya percaya. Polisi kapan? 2021 kalau nggak salah. Setelah setahun kejadian. Iya. Karena kan saya masih berpikir nggak mungkin bisa. Setelah ditelusuri ini, ternyata ini apa? Bapak mungkin tahu. Ya. Pekerjaan terdakwa ini setelah ditelusuri sekarang ini, Ternyata banyak korbannya Pak. pekerjaannya Tidak ada pekerjaan. tidak ada pekerjaan. Bukan pegawai Pertamina, Bukan. sama sekali bukan baik di Indonesia apalagi di luar negeri. Bapak juga? Iya. Baik. Jadi tadi Bapak sempat membuka rekening di Singapura ya, di bank-banknya. Berapa?
yang ditanggungan kan bukan rekening otomatis ada divisi berbeda. 10.000 lebih. Jadi kalau rupiah berapa? 100 lebih. 100 lebihnya berapa? 190, 60, 50. Dolar, lupa sih, dolar Singapura, 10.000 dolar Singapura. 10.000 dolar, pakai itu dolar berapa? 10.000, 10.000 berarti 100 lebih. juta dong, 11 juta. Iya. Dapat 110 juta. Iya. Juta itu. Iya. Tapi artinya, tapi kalau uang itu nggak hilang ya, yang di dolar Ya. kan itu. Artinya yang itu kan memang untuk uang nabung aja ya. Artinya kalau dihitung kerugian saudara adalah 1,5 M itu, yang sampai sekarang belum balik 1 rupiah tuh. Iya. Gue. Ya, tapi termasuk tiket apa saya komoda tapi nggak usah dicoba. Ya, itu kan kerugian nil. Iya, bela. Bapak, tadi Bapak dapat 50, selain itu total yang Bapak terima dari terdakwa ini, entah itu sebagai fee, sebagai uang transport, ucapan terima kasih, total berapa? Ada 5 itu. 5. Itu katanya dari dia. Saya baru tulis duit, Pak, lu kemana kepada? Karena dia udah habis 3,5 M dia jual untuk mobilnya. Karena Pak Ian juga cerita sama saya. Saya ceritain kok. Pak Emil kok ngasih saya 50. Iya, saya ngomong Pak. Gitu loh. Apa-apa saya ceritain ngomong saya. Maksudnya kalau bisa dapat kapal, rasanya bisa dapat 10 juta per bulan. Itu ada ceritanya. Oke, saya riset dulu ini. Ini Pak siapa tadi namanya? Ramdhani. Pak? Pak Ramdhani. Ramdhani Putri, oh putranya? Ya. Putranya Pak Ibu? Iya. Soalnya dulu. Karena bukan waktu kesehatan kan memang saya aja supaya di Apa yang saudara tahu? Mulai tahu proses ini ketika kapan? Ketika dia ke Seraton. Di Seraton aja. Saudara kedatangan ke Hotel Seraton Surabaya itu bersama Sama bapak-bapak. Pak, keluarnya orang tuanya tahu nggak datang ke sana? Nggak tahu awal. Atau nganter aja, Iya. nganter orang tua. Iya. Saudara juga bekerja di perusahaan bapak ini? Iya. Betul. Betul. Terus nganter orang tua ke sana, ketemu kawan. Di sana yang saudara lihat nih siapa saja? Orang tua, Pak ini, Sama Pak Emil. ketiga ini. Saudara ikut nimbrung dalam pembicaraan itu, ikut duduk, ikut mendengarkan. Mendengarkan. Jadi betul yang disampaikan. Yang ada cerita bapak itu tadi berbicara di Seraton, terus juga baru tahu pekerjaannya, terus masalah pinjam uang. Ketika transfer pertemuan di Seraton itu kan sudah transfer 1,5 ya. Iya. Sudah kurang 500, bapak ingin yakin, ingin ketemu. Iya. Nah, ketika transfer 1.500.000 itu saudara tahu nggak? Atau malah itu saudara yang disuruh transfer? Oh, saya nggak tahu. Awal mulanya nggak Iya, tahu. nggak tahu. Kalau bapak mentransfer 1 miliar, Kalau ceritanya di Seraton. registrator itu ternyata seperti itu. Artinya, terus apa yang saudara lakukan setelah mengetahui bahwa dia dalam sementara ya dalam kasus itu bapak saudara itu menjadi korban? Ya kalau dari ceritanya Pak Emil sih meyakinkan itu. Memang waktu saudara dengar memang meyakinkan. Iya. Memang waktu itu memperkenalkan bahwa dia bekerja Di perwakilan Pertamina itu. Setelah ditelusuri memang ternyata sama sekali bukan pegawai Pertamina baik di Indonesia Iya. maupun di luar negeri. Iya. Dan pekerjaan tetapnya tidaklah itu. ya beribuan aja. Dan setahu saudara juga pembaca katanya banyak. Karena setelah saya tanya-tanya, belum. Baik. Pak Jaksa, lanjutkan ada pertanyaan yang sudah ditanyakan yang juga. Tadi mau diserahkan itu surat apa tuh? Sudah sampai terkait apa Pak? Jelaskan aja surat apa itu. Surat pernyataan saya Pak, bahwa beliau enggak. Jadi dia itu tidak terlibat di sini ya. Cuma mau memberikan surat pernyataan. Pak Lukman tidak menuntut apa-apa. Ya. Karena saya tahu persis lah beliau orang baik. Cuma itu ya terkait itu ya. Bukan ada bagaimana ya, ini demi Allah Pak. Saya tahu persis beliau Pak. Gitu. Terkait itu aja yang itu aja ya. Makanya kok sampai kejalin ke situ kan sedih saya Pak. Itu. Apa? Kalau kayak gitu serahkan ke jaksa. Saya hanya memeriksa terdakwa ini. Kapasitas saudara saat ini jadi saksi untuk selanjutnya jadi apa saya Terlepas, penyidik maupun terlepas apapun beliau dulu pernah bantu saya Pak. ya itu ya. Yang pasti dakwaan ini adalah junto 55 Pak Jaksa ya. Jadi sebelum itu saya ingin tahu 55-nya siapa. Ya, Karena nggak punya tim kita ini Pak. kita unsur 55. Entah anaknya terdakwa, entah siapapun. Karena dicontohkan artinya jaksa sudah yakin bahwa ada
pasal 55-nya, dan itu menjadi unsur dan harus dibuktikan sama jaksa. Ya, kalau berani menyantumkan 55 di dakwaan harus berani membuktikan. Itu yang harus dilakukan. Ya. Karena mau bisa cerita Bapak. Oke. Karena waktu di kepolisian, Pak Ahmad pembicaraan. Saya bilang kalau Pak Ahmad bilang kalau saya dikit lagi. nggak usah saya bilang. Akhirnya enggak. Ya, Masuk ke kejaksaan itu kan kejaksaan minta. Gitu. Ada unsur 55. Penipuan bukan delik aduan. Gitu ya. Jadi tidak harus ada yang mengadukan. Ya, bukan delik aduan. Baik, terdakwa ya sudah mendengar keterangan 3 orang saksi, poin-poinnya mentransfer 1,5 katanya untuk mencairkan dana dari luar negeri ke Indonesia. Yang sampai sekarang ternyata tidak ada dana yang cair dan saudara juga bukan pegawai Pertamina. Terhadap keterangan tersebut, apakah saudara membenarkan atau ada keberatan? Kalau ada keberatan, saksi siapa, keterangan apa, keberatannya apa? Silakan. Tidak ada. Keterangan saudara dibenarkan semua sama terdakwa, tidak ada keberatan. Profesional. Ya, sudah, ya. Ya, kalau bagi majelis menerapkan hukum acara, itu ya. Baik, jadi terima kasih sudah hadir ke persidangan. Keterangan saudara, keterangan yang di dalam BAP ini sudah benar ya? Benar. Sudah benar semua ya. Artinya intinya sama dengan yang saudara sampaikan, cuma kalimat di sini lebih detail. Sesuai Dari sumpah. tanggalnya, jamnya dan lain sebagainya. Jadi terima kasih. Keterangan saudara sudah kami catat dan apabila kami butuh lagi, saudara sebagai saksi akan kami panggil secara resmi melalui jaksa. Ya, kalau tidak ada panggilan resmi lagi berarti keterangan saudara ada di kami lagi. Ya, kalau ada kerjaan bisa kita lagi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, sama. Ya, sama. Baik, Pak Jaksa ada saksi yang lain? Ada yang lain? Ternyata Kamis depan kita geser ke Kamis tanggal 2 kita sidang lagi ya. Sidang selesai dan itu. Ada lagi yang